Channel ini adalah lanjutan cerita novel dari channel Pena Permata, dengan judul Romantika Pesantren. Karena channel Pena Permata iklannya hilang. Mimin minta tolong subscribe channel ini ya, like dan komentar, agar Mimin tetap semangat update, walau harus berjuang lagi. Romantika Pesantren, Bab 91, Ayo Bangkit Kai. Masih di Malaysia, hari ketiga berlalu tanpa kejadian apapun, juga hari keempat dan kelima. Setiap hari aku dapat laporan dari Anissa, tentang Zaki yang mencariku, juga dari kedua orang tuaku, mereka sepertinya juga diteror Zaki. Tapi di hari ke-6, semua sunyi. Tak ada notifikasi apapun dari Anissa, atau dari orang tuaku. Apa gak ada yang nyariin aku ya? Aku merasa tak diinginkan Hicks. Apa beneran, aku bakal berending jadi TKW? Aku bisa kerja apa ya? Aku berjanji akan bekerja demi Hasan. Dari Maribeth, aku tahu, para pekerja di sini, dan mereka memiliki anak kecil, biasanya menitipkan anak mereka di sebuah daycare. Mungkin itu sebuah ide baik. Maribeth di hari Minggu sore, mengajakku pergi ke tempat kekasihnya, mereka meet up di sebuah restoran yang terletak di outskirt Kuala Lumpur, ya bisa dibilang pinggiran lah. Seorang pria pirang dengan senyum menawan bernama Keit, sangat menyukai Hasan, dan ia memandangku dengan iba. Dia sudah tahu sejarahku ternyata. Keit adalah seorang barista di bar tak jauh dari tempat ini. Mungkin Kayla mau mencari pekerjaan part-time, kau ada ide, Babe? Tanya Maribeth menyeruput fruit pangnya. Aku hanya memesan air putih saja, aku tahu Maribeth yang akan membayar dan cukup tahu diri, pertama karena di sini pasti harganya cukup mahal, dan kedua, mereka tak menjual apapun selain air putih yang tak beralkohol. Di grocery depan resto ini, setahuku, mereka mencari cashier. Apa kau bisa bahasa Inggris, Kayla? Maksudku dengan lancar. Aku mengangguk. Aku lulus dari jurusan bahasa Inggris. So be it, aku kenal manajernya. Seorang pria asal Seoul, dia ramah dan baik. Akan kuhubungi dia. Aku excited, mungkin aku memang harus mandiri di negeri orang. Lalu aku teringat, aku dapat izin stay di sini hanya untuk beberapa bulan saja maksimal, karena aku berkunjung untuk wisata. Bisa dideportasi aku kalau ketahuan sama depnakernya negara ini. But, I don't have the permission for work, ucapku memberitahu mereka tentang perizinan. Keit mengedip, leave it to me, ucapnya sangat percaya diri. Maribeth juga mengangguk, membuatku tak yakin, apa bijak melakukan semua hal ini. Nanti malam akan kutelepon Pak Derek, meminta pendapatnya nanti. Aku tak bisa membawa Hasan terlalu lama, kupikir-pikir, aku tak tega dengan anak bayiku ini, kalau aku pergi terlalu lama, atau aku bekerja. Sepertinya aku lebih baik cari pekerjaan di rumah saja. Tapi apa? Malam harinya aku menelepon Anissa, karena di ponsel ini kontaknya hanya Anissa, Pak Derek, dan Maribeth saja. Assalamualaikum, Nis. Kai? Ya ampun. Kangen ya gak ada kamu. Gimana kabar? Betah kayaknya. Anissa dengan nada menggodanya. Kini ia tak lagi melaporkan kegalauan Zaki, atau teror abangnya itu. Atau mungkin Zaki sudah tak mencari aku. Nis, aku jadi gimana di sini? Tanyaku pada akhirnya ada nada putus asa dalam suaraku. Bentar, sama Mas Derek aja. Tak lama, aku mendengar suara tegas si Pak dosen yang gak luntur-luntur. Atau mungkin dia belum ngegoal juga. Kasian banget. Saya gimana Pak? Apa saya harus cari kerja di sini? Karena saya juga gak enak kalau di sini diam aja, numpang semuanya.
Kamu maunya gimana? Apa bisa ninggal anakmu? Itulah masalah utamaku. Ada sebuah daycare di sini, kalau aku memang mau kerja. Aku juga dapat tawaran di sebuah grocery, jadi kasir. Are you sure? Tanyanya. I don't know, aku juga tak tahu. Aku sih oke saja, tapi aku berat di Hasan. Atau kamu mau aku sewakan babysitter, biar kamu lebih tenang. Aku jadi heran, apa aku memang disuruh tinggal di sini, gitu. Maksudnya, kenapa gak disuruh pulang aja kan? Ya aku dirayu gitu loh. Pulang deh Kang kau, please. Oh gitu. Iya Pak. Baik, saya lebih nyaman kalau gitu, jawabku pasrah. Jadi aku beneran gak diinginkan balik, iya. Panggilan itu kusudahi, dan kutatap Hasan dengan wajah memelas. Kasihan sekali kamu San, mungkin ini salah ibumu juga. Sudahlah, what's done it's done, tapi masalahnya, tak ada yang diselesaikan, literally aku judulnya kabur. Kabur dari masalah. Mungkin Zaki sekarang sedang mengajar dengan asyik di pondok, dan makanannya disuguhi Ustazah Hana. Ah, sudah tak ada gunanya juga aku berprasangka, prasangka saja hanya 1% yang benar, sisanya bisikan setan. Kan, aku menelepon Maribeth, memberitahunya kalau aku mau bekerja setelah Pak Derek mendatangkan babysitter ke sini. Ia menyambutnya dengan sangat baik. Way to go girl, kau harus bangkit, dan buktikan kau bisa mandiri. Bukan maksudku aku keberatan mengurusmu, tapi, hal kecil seperti ini, bisa membuat semangatmu bangkit meroket. Kau benar, aku merasa berdaya. Setidaknya orang tuaku membiayai kuliahku sampai sarjana dan mereka tidak merasa sia-sia. Aku bisa bertahan, dalam badai. Right, kau hebat Kayla, kau pasti bisa melewati ini semua, kau orang yang kuat. Aku orang yang kuat. Aku orang yang kuat. Aku orang yang kuat. Apakah benar? Semakin aku mengulangi kalimat itu, aku semakin tak yakin dengan diriku sendiri. Sepertinya Maribeth sudah mengurus semuanya, karena keesokan harinya ada seorang babysitter datang, ia membawa koper. Ia memberitahuku kalau Nona Maribeth menyewanya dan ia akan tinggal bersamaku. Ya, setidaknya ini akan membuat aku tidak kesepian kan. Kulihat caranya bekerja, dan kami berbicara banyak. Sebelum aku mulai bekerja aku akan memompa susuku dan kusimpan di kulkas khusus penyimpan ASI. Ia cekatan dan sabar, kulihat Hasan juga nyaman, aku sedikit tenang. Dan mulai detik ini aku putuskan, aku akan mulai bekerja secepatnya. Namanya Mei, seorang perempuan asal Filipina yang sudah lama tinggal di Malaysia. Kami tidak kesulitan dalam berbicara, ia bisa bahasa Melayu, dan Inggris, komunikasi bukan masalah untuk kami, dan aku sudah mulai percaya kepadanya. Ia tahu lebih banyak tentang anak daripada aku. Kue. Mei juga menyarankan aku untuk banyak memakan makanan yang aku suka, katanya sebagai ASI booster, mungkin ia melihat semakin lama aku memompa ASIku, semakin sedikit pula yang keluar. Aku tahu sebenarnya kenapa ASIku turun drastis gini kualitas dan kuantitasnya, katanya udah gak ada yang terapi, emak-emak di seujung dunia pasti paham, yang gak paham nikah dulu gih. Muehehehe. Saya khawatir. Hasan harus memakai susu formula kalau ASImu seperti ini terus. Kayla, ucapnya jujur. Dia memang lebih tua dariku, dan kusuruh memanggilku dengan nama saja. I will try harder Mei, thanks, jawabku meringis. Apa mungkin karena aku terlalu sering galau jadi mempengaruhi kualitas ASIku? Sepertinya begitu.